Universitas Atmajaya. Nah, satu hal lagi yang menjadi rada repot, saya harus sidang. Kalau nggak lulus kuliah dah. Makanya itu dia aja, waktu sidangnya juga belum tentu. Jadi aduh nih gimana nih gitu kan. Jadi tiba-tiba syuting di sana, tiba-tiba, "Wing, sidang tanggal segini." Bubar yang ada. Walau ia masih terbentur oleh jadwal kegiatannya yang padat, Wingky berharap bisa tetap pergi ke Amerika. Apa sih yang membuat kamu semangat untuk terlibat di film itu? Apa karena bayarannya yang cukup besar? Halo, apa kabar pemirsa? Kabar-kabar Minggu di hadapan Anda saat ini bersama saya Niken Okto. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Surya Saputra dikabarkan sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Rumah yang selama ini ditempati bersama ibunya tampaknya akan segera dijual. Tidak banyak kabar yang terdengar dari Surya Saputra sejak kasus perceraiannya dengan Dewi Sandra berakhir. Namun belakangan sempat beredar gosip kalau Surya Saputra dan keluarganya tengah mengalami krisis keuangan. Sampai-sampai untuk menutupi kebutuhan hidup, gosipnya Surya dan ibunya terpaksa menjual rumah tinggal mereka di kawasan Ciranjang, Kebayoran Baru. Memang baru sekedar gosip, karena saat kami menemui Surya, di depan rumahnya terpampang tanda bertuliskan disewakan, bukan dijual. Meski jelas-jelas tidak menjual rumahnya, Surya tetap enggan berkomentar. Namun sang ibu yang kami temui di rumahnya membantah kabar tersebut. Enggak tuh, enggak dijual. Kontrakin memang benar sih, dikontrak tapi enggak dijual. Aku dari kecil di sini, tinggal di sini dari kecil, jadi belum ada niat dijual. Sejak beberapa tahun yang lalu, bagian bawah rumah berlantai 4 itu memang telah disewakan oleh Ibunda Surya yang tinggal hanya berdua dengan putra bungsunya saja. Namun kini salah satu kamar yang disewakan sudah tidak lagi berpenghuni, hingga papan pengumuman pun kembali dipasang. Udah kosong, baru kosong 1 bulan lalu. 2 bulan lalu lah. Aku kontrak kok, dari dulu aku kontrak terus. Di rumah inilah Ibunda Surya menghabiskan masa kecil, remaja hingga melahirkan 3 orang anak. Kalaupun mengalami krisis keuangan, ia mengaku tidak akan menjual rumah bersejarah yang ingin ditempatinya hingga akhir nanti. Rumah aku tidak dijual, hanya dikontrakkan. Jadi yang informasi rumah mau dijual itu aku nggak tahu informasi dari mana. Ajang Indonesian Idol memasuki babak penyisihan yang kedua. Pada hari Jumat malam lalu, audisi ini kembali meloloskan 4 peserta. Setelah minggu lalu Indonesian Idol Workshop Grup 1 meloloskan 4 peserta ke babak spektakuler, Jumat kemarin Indonesian Idol Workshop Grup 2 kembali meloloskan 4 peserta ke babak spektakuler. Jika minggu lalu yang lolos terdiri dari 3 peserta pria dan 1 wanita, kali ini Indonesian Idol memilih kesemuanya pria. Keempat pejantan tangguh yang lolos ke babak spektakuler adalah Yudika, Hari, Yudi, dan Ronald. Bagaimana persiapan Yudika dan Hari untuk ke babak spektakuler, mengingat para juri sangat memuji penampilan mereka berdua? Ya puji Tuhan kalau saya dibilang bagus, tapi saya tahu lebih susah mempertahankan daripada meraih. Jadi saya tahu kelemahan saya juga banyak di penampilan dan koreografer utamanya. Jadi saya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya untuk memperlincah paling tidak ya. Karena saya kaku sekali seperti tukang cangkul. Dan bagaimana pula persiapan Yudi dan Ronald karena mereka berdua lolos karena pertolongan via SMS? Kalau aku lebih ke penampilanku ya, yaitu aku mesti gemukin badan biar tampil lebih menarik. Terus aku ngerasa aku lemah di koreografi gitu. Karakter suara, kalau dari karakter suara kurang, jadi pertama saya akan olah vokal. Dan kalau dari Mas Indra kan mungkin keberatan gaya dan mungkin jadi pengaturan vokalnya kurang, jadi itu saya olah juga.
hari ini adalah Satu lagi karya anak bangsa, Vina Bilang Cinta yang sudah memasuki produksi. Film yang diproduksi oleh Media Nusantara Citra atau MNC yang ditulis oleh penulis berbakat Monty Tiwa dan komposisi musiknya oleh Andi Rianto diharapkan dapat membuka hati pecinta film di tanah air. Film yang bertutur mengenai kisah cinta Silia yang diperankan oleh pemeran pembantu terbaik FFI tahun lalu Rahel Maryam begitu sederhana. Tetapi kekuatan akan optimisme dan cinta di dalamnya mampu membuat kita untuk tersenyum dan bercermin. Lawan main Rahel dalam film ini adalah sang Indonesian Idol Delon. Walaupun dunia akting bagi Delon merupakan hal baru, tapi berkat keseriusan Delon dalam belajar berakting, maka terlihatlah ketika syuting berlangsung, Delon tidak ubahnya seperti seorang aktor senior. Jadi bagaimana menurut Delon mengenai tingkat kesulitan dalam berakting ketimbang berolah vokal? Sama sulitnya dengan nyanyi sih. Pokoknya semua kerjaan yang kita tekuni, kita lakukan itu semua sulit. Sulit aja. Ada tingkat kesulitannya, masing-masing beda. Bagaimana sih cerita film layar lebar kamu yang pertama ini? Dan di film ini kamu berperan sebagai apa sih, Delon? Ceritanya simpel aja. Ceritanya saya berperan sebagai Trisno. Trisno ini dia orang dari luar daerah, dari Bangka Belitung tuh datang ke Jakarta mengadu nasibnya melalui nyanyi. Jadi dia membawakan bekal tuh lagu-lagu Vina Panduwinata dengan ketemu manajernya yaitu Silly. Nah juga terjadi ya gimana ya, naksir-naksiran gitu. Terus bagaimana dengan lawan main kamu yang bisa disebut sebagai aktris yang sudah berpengalaman seperti Rahel Maryam? Kebetulan Rahel orangnya juga nggak sombong, dia baik, mau mengajarkan saya kalau misalkan saya kesusahan nih di scene ini misalkan. Dia memberitahu, nih lo mesti ini, misalnya begini. Saya berusaha untuk menghindari perasaan itu karena sebelum dikasih tahu lawan mainnya aja siapa, ditawar lebar saya udah kagok. Kemampuan akting DJ Wingky diam-diam dilirik oleh produser film Amerika. Suami Kenes ini ditawari untuk bermain film. Namun Wingky malah menolak kesempatan emas itu. Jika Anda pecinta film layar lebar, pastinya nama Wingky Wiryawan sudah tidak asing lagi di telinga. Cowok kelahiran Bandung yang lebih dikenal dengan panggilan DJ Wingky ini bisa dikatakan sering ikut bagian dalam film-film dalam negeri. Sebut saja seperti film Jaya Langkung, Titik Hitam, Singa Kerawang Bekasi, Mengejar Matahari, dan terakhir bermain dalam Janji Joni. Bahkan bulan Agustus nanti, Wingky sudah akan mulai syuting lagi untuk film terbarunya garapan sutradara Nia Dinata. Tidak berhenti di situ saja, kabarnya suami Kenes ini akan pergi ke Amerika untuk film yang lain lagi. Gimana sih awalnya kamu dapat tawaran main film di Amerika? Wing, kita lagi gua sama anak-anak Amerika sama orang-orang di sana juga gitu tertarik untuk buat film. Pokoknya intinya tentang kehidupan anak-anak sana deh, anak-anak Indonesia yang ada di sana. Sebenarnya intinya tentang cerita tentang 2 anak muda lah, cowok-cowok gitu di sana sama 1 cewek di sana. Intinya itu aja, cuman settingnya tuh di Amerika. Wingky juga memiliki kendala seputar jadwal presenter sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Ditambah lagi urusan sidang untuk kuliah yang masih harus ditempuhnya di Universitas Atmajaya. Nah satu hal lagi yang menjadi rada repot, saya harus sidang. Kalau nggak lulus kuliah dah. Makanya itu dia aja, waktu sidangnya juga belum tentu. Jadi aduh nih gimana nih gitu kan. Jadi tiba-tiba syuting di sana, tiba-tiba Wing sidang tanggal segini, bubar yang ada. Walau ia masih terbentur oleh jadwal kegiatannya yang padat, Wingky berharap bisa tetap pergi ke Amerika. Apa sih yang membuat kamu semangat untuk terlibat di film itu? Apa karena bayarannya yang cukup besar? Secara acting sih seru sih, maksudnya ceritanya simpel gitu ya, nggak ribet, terus juga nggak norak, maksudnya tidak menjual mimpi, kehidupan nyata yang ada di Amerika. Terus udah gitu menariknya lagi syutingnya di sana. Jadi saya juga bisa belanja